Saat pelajaran matematika, Pak Dandi memperlihatkan 4 buah grafik dengan menggunakan proyektor. Anak-anak, perhatikanlah 4 buah grafik ini. Pada masing-masing grafik, terdapat garis-garis yang memiliki kedudukan dari satu garis ke garis lainnya. Siapa yang dapat menyebutkan sifat-sifat kedudukan dua garis yang sudah kita pelajari di kelas 7? Saya, Pak. Terdapat 4 sifat kedudukan dua garis, yaitu sejajar, berpotongan, tegak lurus, dan berhimpit, Pak. Terima kasih, Lina. Sekarang, bagaimana kaitan antara persamaan garis lurus yang terdapat dalam grafik dan kedudukan dua garis? Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang kaitan antara persamaan garis lurus dan kedudukan dua garis dalam sifat-sifat persamaan garis lurus. Sebelum memulai pembahasan, marilah kita mengingat kembali bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. X dan Y merupakan variabel. M merupakan koefisien dari variabel X sebagai kemiringan atau disebut sebagai gradien. Dan C merupakan konstanta. Sifat-sifat persamaan garis lurus terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, garis sejajar. Kedua, garis berpotongan. Ketiga, garis tegak lurus. Keempat, garis berimpit. Pertama, garis sejajar. Garis-garis sejajar memiliki nilai M atau kemiringan garis yang sama, namun memiliki nilai-nilai C atau konstanta yang berbeda. Akibatnya, garis-garis sejajar tidak memiliki titik persekutuan atau perpotongan. Misalnya, terdapat dua garis dengan persamaan garis lurus, Y sama dengan M1X tambah C1, dan Y sama dengan M2X tambah C2. Kedua garis ini dikatakan sejajar jika memiliki kemiringan garis yang sama atau M1 dengan M2, memiliki nilai konstanta yang berbeda atau C1 tidak sama dengan C2. Marilah kita perhatikan gambar grafik pertama ini. 7 garis lurus pada grafik ini merupakan contoh dari garis-garis sejajar. Agar dapat membuktikannya, marilah kita membuat daftar persamaan garis lurusnya dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Kemudian, melihat besar nilai M dan nilai C. Persamaan pertama adalah Y sama dengan 2X tambah 20, M sama dengan 2, dan C sama dengan 20. Persamaan kedua adalah Y sama dengan 2X tambah 16, M sama dengan 2, dan C sama dengan 16. Persamaan ketiga adalah Y sama dengan 2X tambah 10, M sama dengan 2, dan C sama dengan 10. Persamaan keempat adalah Y sama dengan 2X, M sama dengan 2, dan C sama dengan 0. Persamaan kelima adalah Y sama dengan 2X kurang 4, M sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 4. Persamaan keenam adalah Y sama dengan 2X kurang 8, M sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 8. Persamaan ketujuh adalah Y sama dengan 2X kurang 18, M sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 18. Berdasarkan daftar persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa garis-garis lurus ini memiliki nilai M atau kemiringan garis yang sama, dan nilai C atau konstanta yang berbeda. Dengan demikian, terbukti bahwa seluruh garis pada grafik pertama memiliki sifat persamaan garis lurus yang sejajar. Kedua, garis berpotongan. Garis-garis berpotongan memiliki tepat satu titik persekutuan atau titik perpotongan. Garis-garis berpotongan juga memiliki nilai M atau kemiringan garis yang berbeda. Dengan syarat, hasil kali nilai M atau kemiringan garis tidak sama dengan negatif 1. Lalu, garis-garis berpotongan dapat memiliki nilai C atau konstanta yang sama ataupun berbeda. Misalnya, terdapat dua garis dengan persamaan garis lurus, Y sama dengan M1X tambah C1, dan Y sama dengan M2X tambah C2. Marilah kita perhatikan gambar grafik kedua ini. 7 garis lurus pada grafik ini merupakan contoh dari garis-garis berpotongan. Agar dapat membuktikannya, marilah kita membuat daftar persamaan garis lurusnya dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Kemudian, melihat besar nilai M dan nilai C. Persamaan pertama adalah Y sama dengan 5X kurang 4, M sama dengan 5, dan C sama dengan negatif 4. Persamaan kedua adalah
Y sama dengan 4X kurang 4. M sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 4. Persamaan ketiga adalah Y sama dengan 3X kurang 4. M sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 4. Persamaan keempat adalah Y sama dengan X kurang 4. M sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 4. Persamaan kelima adalah Y sama dengan 23X kurang 4. M sama dengan 23, dan C sama dengan negatif 1. Persamaan keenam adalah Y sama dengan 12X kurang 4. M sama dengan 12, dan C sama dengan negatif 4. Persamaan ketujuh adalah Y sama dengan 14X kurang 4. M sama dengan 14, dan C sama dengan negatif 4. Berdasarkan daftar persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa garis-garis lurus ini memiliki nilai M atau kemiringan garis yang berbeda, dan hasil kalinya tidak sama dengan negatif 1. Garis-garis lurus ini juga memiliki nilai C atau konstanta yang sama, yaitu C1 sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan C4, sama dengan C5, sama dengan C6, sama dengan C7, sama dengan negatif 4. Dengan demikian, terbukti bahwa seluruh garis pada grafik kedua memiliki sifat persamaan garis lurus yang berpotongan. Contoh lain dari sifat persamaan garis lurus berpotongan terdapat pada dua garis lurus pada grafik berikut. Agar dapat membuktikan sifat berpotongan pada persamaan garis lurus satu dengan garis lainnya, marilah kita membuat daftar persamaan garis lurusnya dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Kemudian, melihat besar nilai M dan nilai C. Persamaan pertama adalah Y sama dengan negatif 5X kurang 20. M sama dengan negatif 5, dan C sama dengan negatif 20. Persamaan kedua adalah Y sama dengan 0,5X tambah 2. M sama dengan 0,5, dan C sama dengan 2. Berdasarkan dua persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa kedua garis lurus ini memiliki nilai M atau kemiringan garis yang berbeda, dan hasil kalinya tidak sama dengan negatif 1, karena M1 kali M2 sama dengan negatif 5 kali 0,5, yang hasilnya negatif 2,5. Kedua garis lurus ini juga memiliki nilai C atau konstanta yang berbeda. Dengan demikian, terbukti bahwa kedua garis ini memiliki sifat persamaan garis lurus yang berpotongan. Ketiga, garis tegak lurus. Garis-garis tegak lurus merupakan garis berpotongan yang memiliki sifat khusus, yaitu perpotongannya membentuk sudut 90 derajat. Garis-garis tegak lurus memiliki tepat satu titik persekutuan atau titik berpotongan dan memiliki nilai M atau kemiringan garis yang berbeda. Dengan syarat, hasil kali nilai-nilai M sama dengan negatif 1. Lalu, garis-garis tegak lurus bisa memiliki nilai C atau konstanta yang bernilai sama ataupun berbeda. Misalnya, terdapat dua garis dengan persamaan garis lurus, Y sama dengan M1X tambah C1, dan Y sama dengan M2X tambah C2. Kedua garis ini dikatakan tegak lurus jika M1 tidak sama dengan M2, M1 kali M2 sama dengan negatif 1, C1 dapat sama atau tidak sama dengan C2. Marilah kita perhatikan gambar grafik ketiga ini. Dua garis lurus pada grafik ini merupakan contoh dari garis-garis tegak lurus. Agar dapat membuktikannya, marilah kita membuat kedua persamaan garis lurusnya dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Kemudian, melihat besar nilai M dan nilai C. Persamaan pertama adalah Y sama dengan negatif 3/4X kurang 2. M sama dengan negatif 3/4, dan C sama dengan negatif 2. Persamaan kedua adalah Y sama dengan 4/3X kurang 2. M sama dengan 4/3, dan C sama dengan negatif 2. Berdasarkan kedua persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa kedua garis lurus ini memiliki nilai M atau kemiringan garis yang berbeda, dan hasil kalinya sama dengan negatif 1, yaitu M1 kali M2 sama dengan negatif 3/4 kali 4/3, yang hasilnya negatif 1. Kedua garis lurus ini juga memiliki nilai C atau konstanta yang sama, yaitu C sama dengan negatif 2. Dengan demikian, terbukti bahwa kedua garis pada grafik ketiga memiliki sifat persamaan garis lurus yang tegak lurus. Contoh lain dari sifat persamaan garis lurus tegak lurus terdapat pada dua garis lurus pada grafik sebagai berikut.
Agar dapat membuktikan sifat tegak lurus pada persamaan garis lurus satu dengan garis lainnya, marilah kita membuat daftar persamaan garis lurusnya dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Kemudian, melihat besar nilai M dan nilai C. Persamaan pertama adalah Y sama dengan negatif 1/3X tambah 2. M sama dengan negatif 1/3 dan C sama dengan 2. Persamaan kedua adalah Y sama dengan 3X tambah 9. M sama dengan 3 dan C sama dengan 9. Berdasarkan dua persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa kedua garis lurus ini memiliki nilai M atau kemiringan garis yang berbeda dan hasil kalinya sama dengan negatif 1, yaitu M1 kali M2 sama dengan negatif 1/3 kali 3, yang hasilnya negatif 1. Kedua garis lurus ini juga memiliki nilai C atau konstanta yang berbeda, yaitu C1 sama dengan 2 dan C2 sama dengan 9. Dengan demikian, terbukti bahwa kedua garis ini memiliki sifat persamaan garis lurus yang tegak lurus. Keempat, garis berimpit. Garis-garis berimpit melalui titik-titik yang sama. Garis-garis berimpit dapat dikatakan sebagai dua garis yang sama, sehingga keduanya memiliki nilai M atau kemiringan garis yang sama, dan nilai C atau konstanta yang juga sama. Misalnya, terdapat dua garis dengan persamaan garis lurus, Y sama dengan M1X tambah C1, dan Y sama dengan M2X tambah C2. Kedua garis lurus ini dikatakan berimpit jika M1 sama dengan M2, C1 sama dengan C2. Marilah kita perhatikan gambar grafik keempat ini. Dua garis lurus pada grafik ini merupakan contoh dari garis-garis berimpit. Agar dapat membuktikannya, marilah kita membuat kedua persamaan garis lurusnya dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Kemudian, melihat besar nilai M dan nilai C. Persamaan pertama adalah Y sama dengan 3X kurang 6, M sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 6. Persamaan kedua adalah Y sama dengan 3X kurang 6, M sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 6. Berdasarkan kedua persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa kedua garis lurus ini memiliki nilai M atau kemiringan garis yang sama, yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan 3, dan nilai C atau konstanta yang sama, yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan 6. Pilihan negatif 6. Dengan demikian, terbukti bahwa kedua garis pada grafik keempat memiliki sifat persamaan garis lurus yang berimpit dan juga dapat dikatakan sebagai dua garis yang sama. Agar dapat lebih memahami sifat-sifat persamaan garis lurus, marilah kita berlatih beberapa soal berikut. Soal pertama, apakah persamaan garis 2Y sama dengan 2X kurang 3 saling tegak lurus dengan Y sama dengan negatif X tambah 3? Agar dapat mengetahui sifat persamaan garis lurus satu dengan yang lainnya, marilah kita membuat kedua persamaan garis lurusnya dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Kemudian, melihat besar nilai M dan nilai C. Agar dapat mengubah 2Y sama dengan 2X kurang 3 menjadi bentuk umum, kita membagi kedua ruas dengan 2, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2/2X kurang 3/2, yang hasilnya adalah Y sama dengan X kurang 3/2. Persamaan ini sudah dalam bentuk umum sehingga kita dapat mengetahui bahwa nilai-nilai M sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 3/2. Persamaan Y sama dengan negatif X tambah 3 sudah dalam bentuk umum sehingga kita dapat mengetahui bahwa M sama dengan negatif 1 dan C sama dengan 3. Selanjutnya, kita perlu ingat bahwa dua garis dikatakan tegak lurus jika M1 tidak sama dengan M2, M1 kali M2 sama dengan negatif 1, C1 dapat sama atau tidak sama dengan C2. Perhatikanlah nilai M dan nilai C pada kedua persamaan. Kedua persamaan memiliki nilai M yang berbeda, yaitu M1 kali M2 sama dengan 1 kali negatif 1, yang hasilnya negatif 1. Kedua persamaan memiliki nilai C yang berbeda, yaitu C1 sama dengan negatif 3/2 dan C2 sama dengan 3. Dengan demikian, kedua persamaan garis lurus 2Y sama dengan 2X kurang 3 dan Y sama dengan negatif X tambah 3 bersifat tegak lurus. Soal kedua, terdapat garis A yang memiliki nilai A7, negatif 3. Terdapat pula garis B yang melalui titik
C, negatif 9,0. Dan titik D, negatif 5,6. Tentukanlah apakah pasangan garis tersebut sejajar atau saling tegak lurus. Agar dapat mengetahuinya, kita harus mencari persamaan garis lurus untuk garis A terlebih dahulu. Karena kita sudah mengetahui kedua titik, yaitu titik A7, negatif 3, dan titik B, 11,3, kita dapat mencari persamaan garis lurus melalui dua titik dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita menjadikan titik A sebagai titik 1, sehingga 7 sebagai X1 dan negatif 3 sebagai Y1. Kemudian menjadikan titik B sebagai titik 2, sehingga 11 sebagai X2, dan 3 sebagai Y2. Substitusikan nilai-nilainya ke dalam persamaan sehingga menjadi Y tambah 3 per 3 tambah 3 sama dengan X kurang 7 per 4. Yang hasilnya adalah Y tambah 3 per 6 sama dengan X kurang 7 per 4. Kemudian, lakukan perkalian silang sehingga 4 dalam kurung Y tambah 3 sama dengan 6 dalam kurung X kurang 7. Yang hasilnya adalah 4Y tambah 12 sama dengan 6X kurang 42. Pindahkan 12 ke ruas kanan, sehingga menjadi negatif 12. Lalu persamaannya menjadi 4Y sama dengan 6X kurang 42 kurang 12 dari negatif 42 kurang 12 adalah negatif 54. Sehingga persamaannya menjadi 4Y sama dengan 6X kurang 54. Agar variabel Y memiliki koefisien bernilai 1, bagi kedua ruas dengan 4 sehingga menjadi Y sama dengan 6 per 4X kurang 54 per 4. Agar menjadi sederhana, kita membagi pembilang dan penyebut di ruas kanan dengan 2, sehingga menjadi Y sama dengan 3 per 2X kurang 27 per 2. Persamaan ini sudah dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa nilai M sama dengan 3 per 2 dan C sama dengan negatif 27 per 2. Setelah itu, kita harus mencari persamaan garis lurus untuk garis B. Karena sudah mengetahui kedua titik yaitu titik C negatif 9,0 dan titik D negatif 5,6, kita dapat mencari persamaan garis lurus melalui dua titik dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita menjadikan titik C sebagai titik 1 sehingga negatif 9 sebagai X1 dan 0 sebagai Y1. Kemudian menjadikan titik D sebagai titik 2 sehingga negatif 5 sebagai X2 dan 6 sebagai Y2. Substitusikan nilai-nilainya ke dalam persamaan sehingga menjadi Y kurang dalam kurung 0 per 6 kurang dalam kurung 0 sama dengan X kurang dalam kurung negatif 9 per negatif 5 kurang dalam kurung negatif 9. Yang hasilnya adalah Y per 6 sama dengan X tambah 9 per 4. Kemudian, lakukan perkalian silang sehingga 4Y sama dengan 6 dalam kurung X tambah 9. Yang hasilnya adalah 4Y sama dengan 6X tambah 54. Agar variabel Y memiliki koefisien bernilai 1, bagi kedua ruas dengan 4, sehingga menjadi Y sama dengan 6 per 4X tambah 54 per 4. Agar menjadi sederhana, kita membagi pembilang dan penyebut di ruas kanan dengan 2, sehingga menjadi Y sama dengan 3 per 2X tambah 27 per 2. Persamaan ini sudah dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C, sehingga kita dapat mengetahui bahwa nilai M sama dengan 3 per 2 dan C sama dengan 27 per 2. Selanjutnya perhatikanlah nilai M dan nilai C pada kedua persamaan. Kedua persamaan memiliki nilai M yang sama, yaitu 3 per 2. Kedua persamaan memiliki nilai C yang berbeda, yaitu C sama dengan negatif 27 per 2 pada garis A dan C sama dengan 27 per 2 pada garis B. Karena memiliki nilai M dan nilai C yang berbeda, maka kedua persamaan garis lurus garis A dengan garis B bersifat sejajar. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa sifat-sifat persamaan garis lurus terbagi menjadi 4,
yaitu sebagai berikut. Pertama, garis sejajar. Garis-garis dikatakan sejajar jika memiliki nilai M atau kemiringan garis yang sama, namun memiliki nilai C atau konstanta yang berbeda. Kedua, garis berpotongan. Garis-garis dikatakan berpotongan jika memiliki tepat satu titik persekutuan atau titik perpotongan. Garis-garis berpotongan juga memiliki nilai M atau kemiringan garis yang berbeda, dengan syarat hasil kali nilai M atau kemiringan garis tidak sama dengan -1, lalu garis-garis berpotongan dapat memiliki nilai C atau konstanta yang sama ataupun berbeda. Ketiga, garis tegak lurus. Garis-garis tegak lurus merupakan garis berpotongan yang memiliki sifat khusus, yaitu perpotongannya membentuk sudut 90 derajat. Garis-garis dikatakan tegak lurus jika memiliki tepat satu titik persekutuan atau titik berpotongan dan memiliki nilai M atau kemiringan garis yang berbeda, dengan syarat hasil kali nilai M atau kemiringan garis sama dengan -1. Lalu, garis-garis tegak lurus bisa memiliki nilai C atau konstanta yang bernilai sama ataupun berbeda. Keempat, garis berimpit. Garis-garis dikatakan berimpit jika melalui titik-titik yang sama. Garis-garis berimpit dapat dikatakan sebagai dua garis yang sama, sehingga keduanya memiliki nilai M atau kemiringan garis yang sama, dan nilai C atau konstanta yang juga sama.